6. Profesor Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Esked, SPK JK Mars, dengan judul orasi Transformasi Layanan dan Penanganan Psikiatri, Membangun Kesehatan Mental Komunitas yang Holistik dan Berbasis Budaya. Selamat pagi para hadirin semuanya yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, pegawai, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, pada kesempatan pagi hari ini, saya bisa berdiri di hadapan seluruh undangan untuk menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Transformasi Layanan dan Penanganan Psikiatri, Membangun Kesehatan Mental Komunitas yang Holistik dan Berbasis Budaya. Ini adalah judul yang saya pilih setelah memberikan layanan psikiatri di komunitas selama 20 tahun. Namun sebelum saya memulai, perkenankan saya mengingat 25 tahun yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk melihat, menyaksikan pengukuhan guru besar psikiatri pertama di Universitas Udayana, yaitu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, SPKJ, bersama suami beliau, Profesor Dr. Cokorda Alit Kamar Atnyana. Dan pagi hari ini, beliau ini bisa hadir untuk menyaksikan saya berdiri di podium yang terhormat ini. Kita sebagai manusia adalah kawanan yang selalu bergerak, tumbuh dan berkembang dengan 86 miliar neuron dan satu spirit yang diyakini oleh masyarakat kita. Namun secara ilmu kedokteran masih menjadi pertanyaan. Biologi manusia tidak akan bisa dipisahkan dari budaya, dan apa yang kita lakukan akan terekam dalam DNA kita, sehingga membentuk lingkungan sosial, budaya, sejarah, demikian juga sebaliknya. Sehingga hal ini menjadikan kesehatan kita merupakan hasil dari interaksi faktor fisik, mental, spirit, lingkungan, dan budaya. Jika kita melihat peta negara kita, begitu indahnya dengan warna-warna yang beragam. Lebih dari 17.000 pulau ada, 1.300 kelompok etnik dengan berbagai tradisi dan budayanya, serta lebih dari 600 bahasa daerah dengan skrip yang mulai menghilang satu persatu. Nah, kita di Bali sangat bersyukur, utamanya Udayana, karena memiliki satu orang dosen, yaitu Cokorda Rai Adi Pramarta, dosen FMIPA, yang kebetulan hadir pagi hari ini. Silakan berdiri. Jadi ini kebanggaan Udayana karena beliau menjadi penemu keyboard aksara Bali guna menjaga budaya Bali tidak hilang. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk budaya-budaya lainnya tidak menghilang begitu saja. Karena apabila keberagaman dan keindahan hilang, tentu kita tidak bisa lagi menyebut kita bangsa Indonesia. Sebagai guru besar psikiatri bidang komunitas dan budaya, saya melihat bahwa kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar, baik dari segi pemahaman masyarakat, akses layanan, hingga keterbatasan sumber daya kesehatan jiwa. Fakta menunjukkan kita hanya memiliki 1.200-an psikiater yang sebagian besar berada di Jawa dan bekerja di Jakarta. Kita bersyukur di Bali ada lebih dari 70 psikiater yang sekarang melayani masyarakat kita. Namun rasio ini masih jauh dari nilai ideal, sehingga menunjukkan akses layanan kesehatan kita masih belum merata, terutama di daerah terpencil yang minim tenaga profesional kesehatan jiwa. Hal ini membuat 90% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang adekuat. Sementara itu kondisi di Bali tidak lebih baik. Dengan glamor pariwisata serta hujan dolarnya,
angka skizofrenia dan bunuh diri menjadi tertinggi di Indonesia. Sebagai psikiater, kami percaya dan masyarakat juga meyakini bahwa setiap orang memiliki spirit, roh, atma, atau apalah namanya yang menjadi bagian dari diri seseorang. Pembentukan spirit dan pengalaman 9 bulan dalam kandungan menjadikan ini adalah cetak biru atau memori dasar seseorang yang akan menentukan masa depan anak ini. Gangguan yang dialami saat ini sebagai sebuah psikopatologis sangat kuat hubungannya dengan pengalaman sejak 9 bulan dalam kandungan yang terakumulasi hingga saat ini. Sehingga kita diharapkan jangan langsung menyalahkan anak, tetapi melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dan mungkin juga apa yang dicontohkan oleh pejabat kita maupun politisi-politisi yang kita saksikan setiap hari merupakan hasil akumulasi di mana orang tua gagal untuk memberikan yang namanya rasa aman, bahagia, dicintai, dan diharapkan. Sehingga begitu banyak kita melihat perdebatan, percekcokan, bahkan pembunuhan, dan sebagainya. Untuk itu kami mengajukan teori proto-personality yang kami hasilkan sebagai hal penting dalam pengembangan modalitas terapi, spiritual hipnosis assisted therapy. Karena kami meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Sebuah bentuk terapi ini adalah sesuatu yang sensitif budaya, dan mampu mereframe ulang memori traumatik masa lalu hingga ke proses dalam kandungan. Terapi ini dapat diberikan secara individu maupun kelompok. Melihat kenyataan kondisi kesehatan mental di masyarakat dan masih adanya ruang untuk melakukan eksplorasi terhadap budaya yang kita miliki serta konsep keluarga dan komunitas yang masih ada, maka kami mencoba melakukan transformasi layanan penanganan psikiatri guna membangun kesehatan mental komunitas yang holistik dan berbasis budaya. Kami memulai dari pendidikan dokter dengan mengajarkan konsep spirit yang dahulu tidak diterima oleh kedokteran. Kedokteran hanya mau melihat bahwa seseorang terdiri dari fisik dan mental saja. Nah, dengan kondisi ini kami juga melakukan perubahan perilaku utamanya di pemberian materi kedokteran alternatif. Dan di level spesialis, Prodi Psikiatri Udayana menjadikan psikiatri budaya sebagai program unggulannya, sehingga ini bisa sejalan dengan visi Universitas Udayana yang mandiri, unggul, dan berbudaya. Kolegium Psikiatri Indonesia pun membukakan pintu untuk menjadikan Udayana sebagai pusat pendidikan subspesialis psikiatri budaya. Dan ini akan menjadi modal besar bahwa Udayana bisa menjadi center untuk melihat aspek berbeda dari seseorang. Dasar pendidikan ini akan memberikan metode penanganan yang kami kembangkan menggunakan konsep spirit dan berbasis sensitif budaya untuk dikembangkan guna mendukung transformasi layanan dari layanan yang berbasis rumah sakit menjadi layanan yang terintegrasi antara rumah sakit dan komunitas. Dengan demikian, intervensi kesehatan mental tidak hanya berpusat pada pengobatan medis, tapi juga pada pemberdayaan komunitas, integrasi dengan layanan primer seperti puskesmas, serta peningkatan penanganan kesehatan mental melalui eksplorasi terapi berbasis budaya. Dengan transformasi ini kita berharap bisa melahirkan anak yang berkualitas dan memberikan harapan bahwa ketika menjadi tua akan tetap berguna, bahagia, dan sejahtera. Dan untuk itu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak guna mewujudkan hal ini. Apa yang kami tawarkan ini dimulai dari pada tahun 2006 kami mendapatkan tingginya angka bunuh diri di Bali yang terekam sejak tahun 2000. Kami mencoba bergerak bersama Prof. Suryani dan relawan dari Suryani Institute for Mental Health mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat. Dari kasus bunuh diri ini kami mendapatkan fakta yang mengejutkan bahwa begitu banyak dengan orang gangguan jiwa berat yang berada di masyarakat dan tidak mendapatkan penanganan. Kami memproyeksikan pada tahun 2008 ada 7.000 orang yang mengalami gangguan jiwa berat dan 300 orang dalam keadaan terpasung. Kami mencoba untuk mengubah model layanan yang selama ini diterapkan pemerintah berbasis rumah sakit menjadi layanan yang langsung ke komunitas, membantu mereka membuka mata berbagai pihak untuk berkolaborasi, menguatkan keluarga dan masyarakat. Banyak dari mereka sudah berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu sehingga penanganan harus diberikan dengan cuma-cuma. Melihat perubahan yang terjadi begitu dramatis, membuat kami optimis untuk sebuah transformasi layanan dan penanganan psikiatri. Pemberdayaan komunitas menjadi tujuan penting dalam transformasi ini, memanusiakan penderita gangguan jiwa berat dengan memberikan mereka aktivitas yang bermakna, merupakan langkah penting dalam rehabilitasi dan pemulihan.
Dengan menyediakan aktivitas yang sesuai dan berkelanjutan, penderita gangguan jiwa berat dapat memperoleh kembali rasa harga diri, kebermaknaan dalam hidup, serta kesempatan untuk kembali berfungsi dalam masyarakat secara lebih mandiri, sekaligus mengurangi stigma yang melekat pada kondisi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak jarang dengan aktivitas sederhana memberikan mereka memiliki harga diri bahwa mereka masih ada dalam dunia ini sehingga bisa merasakan yang namanya hidup normal. Gerakan Bali Bebas Pasung merupakan inisiatif untuk menghapuskan praktek pemasungan terhadap individu dengan gangguan mental di Bali. Pemasungan yang melibatkan pembatasan kebebasan seseorang secara fisik seperti dirantai atau dikurung sering dia lakukan akibat stigma terhadap gangguan mental dan keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan martabat individu yang mengalami gangguan mental, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan layanan kesehatan mental yang manusiawi dan berbasis komunitas. Penanganan awal adalah membangun rasa percaya di masyarakat untuk memberikan kami kesempatan menangani mereka yang sudah sakit 40 tahun dan terpasung selama 30 tahun. Hasil dari gerakan ini sangat signifikan. Para pasien yang mengalami pemasungan berhasil dibebaskan dari pasung dan mendapatkan perawatan medis, serta dukungan psikologis yang memadai. Tingkat kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya kesehatan mental meningkat secara bertahap, yang terlihat dari berkurangnya jumlah praktek pemasungan dan kolaborasi dengan pemberi layanan kesehatan dalam memanusiakan penderita gangguan jiwa berat sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang holistik dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan medis hingga dukungan sosial dan rehabilitasi. Tenaga kesehatan seperti psikiater, psikolog, dan perawat jiwa dapat berperan dalam memberikan terapi, pemantauan kondisi, serta edukasi kepada pasien dan keluarga. Selain itu, puskesmas, rumah sakit jiwa, dan klinik kesehatan mental dapat menjadi mitra dalam menyediakan fasilitas terapi dan rehabilitasi. Kesuksesan gerakan ini menjadikan Bali sebagai salah satu contoh terbaik dalam penerapan pendekatan berbasis komunitas untuk kesehatan mental di Indonesia. Pendekatan holistic mind, body, spirit, socio-cultural process menjadi pilar penting dalam transformasi ini. Layanan kesehatan mental tidak lagi terbatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi fisik, sosial, dan spiritual. Meditasi menjadi jembatan dalam memberikan penanganan tradisional psikiatri. Dengan langkah-langkah ini, transformasi layanan dan penanganan psikiatri diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, harmonis, dan tanggap terhadap pentingnya kesehatan mental. Dalam setiap tradisi dan budaya, terdapat benih kebijaksanaan yang dapat menumbuhkan kesehatan mental yang holistik. Sehingga kita menghormati keunikan budaya, kita mengambil langkah pertama menuju kesehatan mental yang inklusif. Sebagai akhir dari pidato pengukuhan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Rektor, beserta jajaran, kepada Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat ini, kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana beserta jajarannya, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kepada Ketua PPPD SKJI baik cabang Bali, serta para guru besar dan seluruh anggota PD SKJI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketua Departemen Psikiatri, Dr. Ketut Putri Aryani, dan Koordinator Program Studi Psikiatri, Dr. Nyoman Alit Aryani, beserta seluruh staf Departemen Psikiatri yang saya hormati dan cintai. Presiden Psikiatri dan staf pegawai di Departemen KSM Prodi Psikiatri FK Unud RSUP Ngurah. Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok meditasi Suryani, Kadarkum, pengurus Yayasan Werda Sejahtera Bali, dan seluruh relawan Suryani Institute for Mental Health atas dedikasi menyehatkan masyarakat. Kepada kedua orang tua, Prof. Dr. Cokoda Alit Kamar Adnyana dan Prof. Dr. Luh Ketut Suryani, spesialis kedokteran jiwa konsultan, atas segala pengorbanannya telah merawat, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh kesabaran, cinta kasih, sayang, serta doa yang tulus tiada hentinya untuk saya. Serta Bapak dan Ibu mertua almarhum Gusti Madewisme dan Ibu Sri Suhartini yang telah banyak menghabiskan waktu untuk membesarkan anak-anak kami. Istri tercinta, Gusti Ayu Suci Oka Tesnawati, terima kasih yang tak terhingga atas seluruh waktu dan petualangan kehidupan ini hingga bisa mencapai jabatan terhormat.
Terima kasih atas dukungan moral, material, dan penuh kesabaran dan cinta. Anak-anak tercinta, Cokorda Istri Agung Laksmi Dewi, Cokorda Bagus Laksmana Iswara, Cokorda Istri Gita Kamalini, dan Cokorda Rai Jaya Narendra. Saudara-saudara saya yang juga berkesempatan hadir pagi hari ini, The Six Brothers, ya, kita semua sudah menjadi petinggi, ya, walaupun belum menjadi pejabat, tetapi dari tinggi, yang tertinggi 2,5 meter, yang terpendek 1,85, merupakan sebuah sumbangsih untuk bangsa ini. Panitia Pengukuhan Guru Besar Udayana yang telah banyak membantu dan terselenggaranya acara pengukuhan guru besar kali ini, dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material yang belum sempat saya sebutkan. Tidak lupa saya menyempatkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada hadirin sekalian atas kehadiran dan kesabarannya, sehingga acara pada pagi hari ini dalam pengukuhan guru besar di bidang ilmu psikiatri komunitas dan budaya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.